Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Silviana Putri dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 1D, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Kali ini saya akan menyampaikan tentang filsafat ilmu, dan saya harap teman-teman bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Jadi, mohon disimak dengan baik ya. Oke, yang pertama ada filsafat atau falsafah itu sendiri. Filsafat atau falsafah berasal dari bahasa Arab yang diadaptasi ke bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filosofia terdiri dari dua kata. Yang pertama ada philo yang berarti cinta, sophia artinya hikmah atau kebenaran. Jadi filosofia itu bisa diartikan dengan mencintai kebijaksanaan atau cinta dengan kebenaran. Dengan kata lain, filsafat berarti ilmu tentang pencarian makna dari berbagai macam hal. Selanjutnya, ada karakteristik filsafat ilmu. Yang pertama, berpikir radikal, yaitu berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Karakteristik yang kedua ada mencari asas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Dengan menemukan esensi suatu realitas, maka akan diketahui dengan pasti dan menjadi jelas keadaan realitas tersebut. Kemudian, yang ketiga, memburu kebenaran. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Oleh sebab itu, ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih hakiki. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kebenaran filsafat tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan harus terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran yang lebih pasti. Yang keempat, mencari kejelasan. Mencari kejelasan berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur, dan yang gelap, yang serba rahasia dan berupa teka-teki. Karakter yang terakhir ada berpikir secara rasional, yang berarti berpikir secara logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis itu bukan hanya sekedar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar. Berikutnya, ada dasar-dasar filsafat ilmu. Dasar-dasar filsafat ilmu ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah studi tentang hakikat tertinggi dari yang ada atau realitas. Kemudian epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian dasar-dasar filsafat ilmu yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai, misal kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Poin berikutnya ada relasi filsafat dan ilmu. Filsafat dan ilmu tidak akan mungkin bisa dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran ilmu, sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi, kebenaran, metode, dan keabsahannya sendiri. Oke, dari poin-poin yang saya sampaikan tadi pasti ada terbesit dari teman-teman pertanyaan. Apa sih pentingnya dan manfaat belajar filsafat? Akan saya jelaskan. Pentingnya belajar filsafat adalah kita dilatih menjadi manusia yang utuh, yakni yang mampu berpikir secara mendalam, rasional, dan komunikatif. Kemudian ada manfaat belajar filsafat. Yang pertama, filsafat membantu kita memahami bahwa segala sesuatu tidak selalu
tampak seperti apa adanya. Yang kedua, membuat kita berpikir secara kritis dan mendalam. Ketiga, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Yang keempat, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Dan masih banyak lagi manfaat belajar filsafat. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam menyampaikan materi tersebut terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.